Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Septiana, NIM 2011173, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas UAS pengembangan materi Al-Quran dan Hadis yang diampung oleh Desa Pengampu Ibu Syarifah HRDG DUMA. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dalam syariat Islam, karena Al-Quran merupakan wahyu yang langsung berasal dari Allah SWT. Ada berbagai petunjuk dan perintah dari Allah yang harus dijalankan oleh umatnya, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Juga terdapat berbagai larangan-larangan dari Allah SWT yang harus kita hindari, seperti mabuk-mabukan, mencuri, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang pertama, kita juga perlu memahami apa itu fungsi Al-Quran yang dapat dibagi berbagai macam. Yang pertama, Al-Huda atau petunjuk, yang artinya petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Furqan atau pemisah, yang artinya dapat memisahkan antara yang benar dan salah. Yang ketiga, Asyifa atau obat, yang artinya penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, serta Ahmad bagi orang yang beriman. Yang terakhir, Al-Mau'izah atau nasihat, yang artinya nasihat kepada orang lain, nasihat yang akan disampaikan kepada orang lain untuk mengajak kebaikan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Penghimpunan Al-Quran di masa Rasulullah SAW dilakukan dengan cara melalui hafalan dan penulisan. Orang yang pertama menghafal Al-Quran adalah Rasul, kemudian para sahabatnya. Secara bertingkat-tingkat dalam menghafal Al-Quran, ada yang hafal sebagian dan ada yang hafal seluruhnya. Adapun penulisan yang dilakukan pada masa kenabiannya ada dua cara. Yang pertama, perintah Rasul. Setelah turunnya ayat Al-Quran, Rasul memerintahkan penulisannya dan menunjukkan posisi dalam surat. Yang kedua, penulisan atas inisiatif para sahabat sendiri, tanpa ada perintah dari Rasul. Dalam hal ini, sahabat menuliskan ayat-ayat Al-Quran di atas pelepah kurma, kulit binatang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penghimpunan Al-Quran di masa Abu Bakar. Pada masa ini yang dilakukan dengan sangat hati-hati, karena sumber yang digunakan tidak hanya hafalan dan catatan yang dibuat oleh Zaid sendiri, tetapi menggunakan catatan-catatan di zaman Rasul dan hafalan para sahabat. Sumber juga harus memiliki dua saksi yang dapat dipercaya. Kemudian tersusunlah mushaf. Selanjutnya, penghimpunan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, Utsman berinisiatif membuat tim penulisan Quran dalam beberapa mushaf. Jika mushaf ditulis pada masa Abu Bakar, disusun ayat demi ayat yang secara berurutan, surat demi surat belum selesai, maka tim tersebut harus menyempurnakan surat demi surat secara berurutan. Setelah selesai pekerjaannya, Utsman mengirim mushaf-mushaf ke wilayah lain, dan Utsman memerintahkan mushaf-mushaf versi lain harus dibakar selain mushaf resmi. Jika gagal dalam menghapuskan mushaf-mushaf versi lain, akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Adapun pembukuan Al-Quran
dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah Al-Quran. Kodifikasi era ini ditandai dengan penyusunan naskah Al-Quran yang rapi dan berurutan. Selanjutnya, Utsman bin Affan membukukan Al-Quran dengan cara menyalin beberapa lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran itu menjadi naskah tulis. Setelah selesai, Utsman mengirim mushaf ke beberapa kota yang besar dalam Islam, dan Utsman juga memerintahkan mushaf versi lain harus dibakar selain mushaf resmi, karena untuk mencegah adanya perselisihan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda pahami mengenai kemukjizatan Al-Quran dan jelaskan. Kemukjizatan Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang masih ragu. Namun, mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda pahami tentang penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili? Berikan satu contoh ayat dengan penafsiran metode tersebut, beserta penjelasan tafsirnya. Metode tahlili adalah metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Metode tahlili dapat terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, tafsir bi al-Mansur dan al-Ra'i. Adapun contoh penafsiran dalam Quran surah Al-Maryam ayat 24 dalam kitab Al-Sawi karya Syekh Al-Sawi. Dalam menafsirkan Quran surah Al-Maryam ayat 24 terbukti kepenguasaan beliau dalam berbagai disiplin ilmu. Dimulai dari penyerapan ilmu qiraat, beliau juga menjelaskan cara membaca lafaz min atau man. Tidak hanya menjelaskan ilmu qiraat, namun beliau juga menjelaskan keterkaitan ilmu qiraat dengan ilmu nahwu, yaitu apabila dibaca man maka berkedudukan menjadi fa'il isim mausul dan tahtiha menjadi silah. Sedangkan yang kedua, min menjadi fa'il damir mustatir dan jar wa majrur disandarkan pada lafaz nada. Pertanyaan yang kelima, berikan satu contoh hadis sahih, kemudian berikan penjelasan mengenai status kesahihan hadis tersebut. Contoh hadis sahih yang singkat tentang niat, yaitu innamal a'malu bin niat, yang artinya sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk dalam jajaran hadis sahih karena yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang keenam, jelaskan syarat kesahihan hadis dari segi matan. Yang pertama, tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam. Yang kedua, tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Ketiga, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Yang keempat, tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu. Yang kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. Yang terakhir, keenam, tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.